ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Ibu-ibu, masih tentang keutamaan zikir. Kemarin sampai nomor berapa ya Bu ya? Sekarang 48. Di antara keutamaan zikir yang ke-48, az-zikru aslu muwalatillah azza wa jal wa ra'siha wal ghaflatu aslu mu'adatihi wa ra'suha. Zikir adalah pokok pemberian loyalitas Allah. Bahkan itu adalah kepalanya. Dan lalai dari berzikir asal daripada memusuhi Allah. Bahkan itu kepalanya. Maksudnya ibu-ibu sekalian, orang-orang yang memusuhi Allah pasti tidak akan pernah mau mengingat Allah. Bahkan hati mereka berpaling dari Allah. Berbeda dengan orang-orang yang mencintai Allah dan memberikan loyalitas kepada Allah, ya pasti dia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seseorang kuat cintanya kepada Allah, pasti semakin banyak zikirnya kepada Allah. Dan semakin kurang cintanya kepada Allah, maka semakin kurang ia berzikirnya kepada Allah. Makanya ibu-ibu, cinta itu tidak ditentukan oleh ucapan lisan. Tapi kalau kita ingin melihat seseorang itu mencintai Allah atau tidaknya, kita lihat bagaimana zikir dia kepada Allah. Semakin ia banyak berzikir kepada Allah, ya baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, semakin itu menunjukkan dia cinta kepada Allah. Semakin ia tidak pernah mengingat Allah, bahkan ia berpaling dari mengingat Allah, maka semakin itu menunjukkan kurang, bahkan bisa jadi tidak ada di hatinya cinta kepada Allah. Faedah yang ke-49 dari faedah zikir, mastajlabat ni'amallah wastadfa'at nikmatallah bimithli dzikrillahi ta'ala, atau mastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqmatun bimithli dzikrillah. Bahwa zikir itu mendatangkan kenikmatan. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah menolak niqmah. Niqmah itu artinya azab dan siksanya. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah, itu menyebabkan Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat kepada kita, Allah akan berikan kepada kita banyak kenikmatan insyaallah. Ya. Orang atau suatu kaum yang banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab dan siksa kepada mereka. Maka kalau misalnya kaum itu sudah lupa kepada Allah, lupa kepada peringatan Allah, maka disitulah ya sanksi dari Allah itu akan menimpa mereka. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka telah melupakan, meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, sudah lupa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Apa ini? Istidraj namanya, Bu. Hatta idza farihu bima utu,
Sehingga ketika mereka telah gembira dengan pemberian-pemberian tersebut, akhadnahum baghtah. Tiba-tiba mereka ditimpa siksa Allah, ditimpa azab Allah. Fa idzahum mublisun, maka mereka pun menjadi putus asa, kata Allah. Tuh lihat ibu-ibu sekalian ya. Terkadang orang yang lupa kepada Allah, tidak mau ingat kepada Allah, Allah berikan dulu kesenangan. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan kepada dia. Sebagaimana orang-orang kafir kita lihat, yang mereka itu melupakan Allah, Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Nah, ketika kata Allah mereka sudah bergembira dengan kesenangan yang Allah berikan itu, tiba-tiba Allah timpakan kepada mereka azabnya. Na'udzubillah. Ya. Yang mengerikan itu ibu, saat kita memaksiati Allah, malah dibukakan kesenangan buat kita. Wah, ini mengerikan sekali. Karena kita akan tertipu dengannya. Ada orang nggak sholat, tapi kok nikmatnya banyak. Ya. Kenapa? Itu sebetulnya sedang diistidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang ke-50. Adzikru yujibu salat Allah azza wa jalla wa malaikatahu 'ala dzakir. Zikir mendatangkan pujian Allah kepada hambanya, dan doa malaikat kepada orang yang berzikir. Karena masuk di dalam zikir bersalawat, Bu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk apa? Kita bersalat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Orang yang sahur pun sebetulnya ia berzikir dengan melaksanakan anjuran Allah dan Rasulnya. Karena zikir itu terkadang dengan lisan, terkadang dengan perbuatan. Ya. Faedah yang ke-51 dari faedah zikir, man arada an yaskun riyadhal jannah fid dunya falyajlis fi majalisidz dzikr. Siapa yang ingin tinggal atau mendatangi taman-taman surga di dunia, hendaklah ia duduk di majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya Al-Qur'an, yang dipelajari padanya halal dan haram. Majelis yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Ibnu Qayyim, itu adalah taman-taman surga. Maka kalau kita ingin mendatangi taman surga di dunia, ya adanya di majelis ilmu, di majelis zikir. Faedah yang ke-52, majalisul dzikri majalisul malaikah. Falaisa min majalisid dunya lahum majlisun illa majlisun yuzkarullahu ta'ala fih. Majlis yang disebut nama Allah padanya, majlis zikir, itu Bu, majlisnya para malaikat. Tidak ada di dunia ini majlis yang diduduk atau dihadiri malaikat kecuali majlis-majlis yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innalillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalisaz dzikr. Allah memiliki malaikat yang bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa? Yaltamisuna majalisaz dzikr, kata Rasulullah. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Subhanallah. Ternyata itu majelisnya malaikat, ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-53, innallaha azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatah.
Allah membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Sebagian suka dalam hadis Rasulullah SAW sabda, ya, ma jalasa qaumun qad fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, itu maksudnya masjid, ya. Mereka membaca Quran dan mereka juga mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dilingkupi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan sebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Tuh lihat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mendatangi para sahabat yang sedang berbincang-bincang. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kata para sahabat, kami memperbincangkan, kami di sini berzikir kepada Allah dan menyebut tentang nikmat-nikmat Allah kepada kami, ya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, benarkah kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya tadi malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Iya. Nanti orang yang banyak berzikir kepada Allah, majlis-majlis yang disebut padanya nama Allah, itu majlis-majlis yang Allah banggakan di hadapan malaikatnya. Masya Allah. Iya. Faedah yang ke-54, mudminu dzikri yadkhulul jannah. Pecandu zikir pasti insya Allah masuk surga, Bu. Ya. Kita ini harus punya kecanduan zikir, Bu. Ada orang kecanduan arak, pecandu arak, ini tempatnya di neraka jika ia tidak bertaubat. Ada lagi pecandu narkoba, tempatnya di neraka. Iya. Ada lagi pecandu rokok. Rokok itu udah jelas haramnya dan mudorotnya. Maka kalau kita candunya yang kayak gituan nggak bagus, Bu. Ibu kecanduan nonton film sinetron, nggak bagus. Yang bagus itu kecanduan zikir. Ya. Tandanya orang kalau kecanduan zikir itu gimana, Bu? Saat ia tidak berzikir, hatinya itu nggak tenang. Saat ia tidak berzikir, seperti ikan yang diangkat dari air. Ya. Maka kalau hati kita ketika lama nggak berzikir, kita merasa ada sesuatu yang kurang, kita juga nggak tenang, nggak tentram. Oh, rupanya saya nggak berzikir. Oh, berarti hati kita sudah kecanduan, Bu. Dan itu bagus sekali, ya, kecanduan zikir. Faedah yang ke-55, jami'ul a'mal innama syuri'at iqamatan li dzikrillah. Ya. Keutamaan zikir yang ke-55, seluruh amal disyariatkan itu sebetulnya untuk menegakkan zikir kepada Allah. Ya, contoh misalnya amal yang sangat agung di sisi Allah, salat. Salat itu dari awal sampai akhir zikir. Takbir Allahu Akbar, zikir. Kemudian baca doa istiftah, zikir. Ta'awud, zikir. Baca Al-Fatihah, zikir. Baca surat, zikir. Kemudian ruku,
zikir. Ketika membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, zikir. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, zikir. Rabbana lakal hamdu, zikir. Isinya zikir kepada Allah. Ya. Ibu bersedekah dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Sebab orang yang bersedekah itu membuka pintu-pintu kebaikan, di antaranya zikir. Ibu puasa itu menjadikan orang banyak ingat kepada Allah. Iya. Makanya amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah memang ya tujuan utamanya itu untuk menegakkan zikir kepada Allah dan memperbaiki hati manusia. Haji, apalagi haji. Ya, ketika kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik selama kita berihram, isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ya. Keutamaan yang ke-56. Afdalu ahli kulli amal aktsaruhum fihi dzikran lillah. Ahli setiap amal yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang paling utama sholatnya siapa, Bu? Yang paling banyak ingat kepada Allah. Ada orang sholat tapi nggak ingat Allah pada sholatnya itu. Bisa. Sholat aja jadi makmum. Pas mulai Allahu Akbar, dia juga tidak memahami makna takbir atau menghayatinya. Mulai sholat ingat ke pasar, ingat ke kantor, ingat makanan, ingat yang ini, ingat yang itu. Akhirnya dalam sholatnya itu sedikit zikirnya kepada Allah. Maka nilai pahalanya pun juga sedikit di sisi Allah. Bahkan orang munafik itu Allah mensifati mereka itu jarang mengingat Allah saat sholat. Saat sholat aja jarang ingat kepada Allah. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kata Allah menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas, itu pun riya dan jarang berzikir kepada Allah saat sholatnya itu. Iya. Maka sholat yang paling utama, yang paling banyak ingat sama Allah, Bu. Saat kita sholat khusyuk, kita ingat kebesaran Allah, kita ingat akan siksa Allah, kita kemudian menjadi khusyuk di hadapan Allah. Bahkan mungkin kita menangis. Haji yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah. Saum, puasa yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah saat saum itu. Ya. Orang yang mencari nafkah yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah saat itu. Makanya setiap amal itu, Bu, yang paling utama padanya adalah yang paling banyak mengingat Allah dalam amalan tersebut. Ya. Keutamaan yang ke-57. Idamatu dzikri tanubu 'anil tatawwu'at wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyah aw maliyah. Senantiasa terus berzikir itu bisa menggantikan banyak amalan-amalan sunnah, bahkan menggantikan tempatnya, baik itu amalan yang bersifat badan ataupun harta. Sebagai disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merasa sulit untuk sholat malam atau merasa pelit untuk bersedekah atau merasa pengecut untuk memerangi musuh di medan perang, maka hendaklah kata Rasulullah ia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya sebagai gantinya itu. Iya. Aduh Ustadz, saya ini kok berat banget sholat malam. Paling bisa sholat malam bangun jam 4 Ustadz, atau jam 4 lewat. Itu pun cuma bisa
witir 3 rakaat udah. Alhamdulillah. Kalau begitu ganti dengan banyak zikir kepada Allah. Aduh Ustadz, saya ini nggak bisa puasa sunnah. Bagi saya puasa itu berat sekali rasanya. Ya udah, ganti dengan banyak zikir kepada Allah. Aduh Ustadz, saya ini kok nggak bisa sedekah. Dari mana saya punya duit? Ya udah, banyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah. Ada orang fakir kaum muhajirin datang ke Rasulullah. Lalu mereka mengadu, "Hai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang kaya itu, hai Rasulullah, pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, ya Rasulullah. Sementara kami tidak. Maka Rasulullah mengatakan, "Maka aku ajarkan amal yang kalian amalkan. Bila kalian amalkan, kalian akan bisa mengejar mereka." Apa itu, ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat, ya demikian. Itu hendaklah setelah selesai sholat fardu, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, jika kalian lakukan itu, kalian akan mengejar mereka. Wah, diamalin sama orang miskin, Bu. Rupanya orang kaya tahu, diamalin sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami." Maka Rasulullah pun tertawa. Kata Rasulullah, "Bagaimana lagi? Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki." Lihat Ibu, ketika fakir miskin mengadu ke Rasulullah, mereka tidak bisa sedekah. Rasulullah menganjurkan mereka banyak zikir. Dalam satu ayat yang lain Rasulullah sabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah sudah menjadikan buat kalian sedekah yang lain selain harta? Apa itu, hai Rasulullah? "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Wah, Masya Allah. Iya. Jadi ibu-ibu, kalau kita tidak mampu bersedekah, berarti gantinya apa? Banyak zikir. Ini udah nggak punya duit, kere, nggak sih bisa sedekah, zikirnya juga nggak pernah. Iya, rugi banget, Bu. Maka dari itu kalau kita ingin menyaingi orang kaya yang banyak bersedekah, banyaklah kita berzikir. Yang susah itu menyaingi orang kaya yang banyak sedekah, banyak zikir. Waduh, payah. Ya. Keutamaan yang ke-58 dari keutamaan zikir. Zikrullahi azza wa jal min akbaril aun ala ta'atih. فإنه يحببها إلى العبد ويلذذها له. Berzikir kepada Allah adalah bantuan paling besar untuk menaati Allah. Bahkan zikir itu menyebabkan kita mencintai ketaatan, bahkan lezat dengan ketaatan. Iya. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, ibu-ibu sekalian, Allah akan jadikan ia suka menaati Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat-syariat Islam ini sudah sangat banyak, ya Rasulullah.
Famurni bi amrin atashabbatsu bih. Tolong perintahkan kepadaku, hai Rasulullah. Tolong perintahkan kepadaku. Satu perintah saja yang bisa aku pegang kuat-kuat, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat Ibu, orang ini mengeluh kepada Rasulullah bahwa syariat Islam itu sudah banyak sekali. Makanya kalau kita pelajari syariat Islam, wah luar biasa, banyak sekali Bu, memang. Ya, Sahih Bukhari itu Bu yang begitu ribuan hadisnya itu semuanya isinya syariat Islam. Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab fikih isinya syariat Islam. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya syariat Islam. Maka orang ini mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak sekali. Namun tolonglah berikan aku perintah satu saja, ya Rasulullah, yang aku bisa pegang kuat-kuat, ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah berikan kepada dia, Bu? Hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini untuk lisannya basah dengan zikir kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini. Karena dengan banyak zikir kepada Allah akan memudahkan kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Betul. Ya. Bahkan orang yang banyak berzikir itu Ibu, banyak dia ingat kepada Allah, ibadah jadi nikmat buat dia. Bahkan ia betul-betul merasakan lezat ibadahnya itu. Beda dengan orang yang jarang zikir, jarang ingat sama Allah. Ya, sholat itu bisa jadi berat buat dia, Bu. Ya. Kita lihat orang yang jarang zikir kepada Allah itu, kalaupun sholat cepat dia. Nggak betah lama-lama berdua-duaan dengan Allah. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari mengingat Allah. Ketika seseorang jarang mengingat Allah, hatinya akan lebih mencintai selain Allah. Cintai dunia, syahwat. Maka saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi dia berat, ketaatan kepada Allah itu berat buat dia. Makanya ibu-ibu, orang yang jarang zikir kepada Allah, amal ibadah pun jadi berat buat dia. Sulit buat dia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu-ibu, keutamaan selanjutnya. Yang ke-59, Zikrullahi azza wa jal yusahilus sa'b wa yuyassirul asir wa yukhaffiful masyaq. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, sesuatu yang sulit jadi mudah. Sesuatu yang susah, ya jadi tidak susah. Sesuatu yang berat jadi ringan. Itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Iya. Makanya Ibu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau itu kalau baca buku kemudian nggak paham apa maksudnya ini, segera beliau sholat dan minta kepada Allah bantuan supaya dipahamkan. Iya, memang betul. Kalau kita dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan, Bu, segera hadapi dengan zikir, terutama sholat. Sebagian disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang sulit, segera beliau sholat. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan hidup, segera sholat. Kekeringan misalnya, nggak hujan-hujan, segera sholat minta kepada Allah dengan sholat istisqa.
Iya. Ibu ditimpa kesedihan, sholat. Ibu ditimpa kesusahan dalam kehidupan, sholat. Banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kesulitan itu akan mudah. Iya. Itu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-60 Ibu-ibu dari keutamaan zikir. Zikrullah azza wa jal yudhibu 'anil qalbi makhawifahu kullaha. Walahu ta'thirun ajibun fi husulil aman. Dengan banyak berzikir kepada Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran dari hati kita. Kalau misalnya ibu ya ditimpa kekhawatiran dan ketakutan, segera ingat kepada Allah, segera minta kepada Allah kekuatan, segera tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Maka kalau kita lakukan ibu, insya Allah itu kekhawatiran dan ketakutan itu hilang insya Allah. Iya. Makanya ibu-ibu, orang yang banyak berzikir itu Allah berikan dia hatinya itu tentram, kuat. Makanya kata Ibnu Katsir, zikir itu memberikan pengaruh yang ajaib ya untuk menghasilkan keamanan hati kita, ketentramannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, misalnya tempat angker yang ibu takut padanya, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah apa? Lam yadurruhu syai'un. Dia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga selama ia masih berada di tempat itu. Hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai ia meninggalkan tempat itu, kata Rasulullah. Benar, Ibu. Memang zikir kepada Allah ini pengaruhnya kuat sekali. Dulu saya punya teman cerita ke saya. Waktu itu dia ngambil madu di hutan. Subhanallah, dikejar tawon, Bu. Ribuan. Segera dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah, kata dia, tiba-tiba tawon itu berbalik dan pulang. Iya. Itu pengaruh zikir kepada Allah itu luar biasa dahsyat, Ibu. Iya. Allah berikan keamanan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-61. Az-zikru yu'ti adz-dzakir quwwah. Hatta innahu la yaf'al ma'a adz-dzikri ma lam yuthiq fi'lahu bidunih. Zikir itu, Bu, memberikan kekuatan pada tubuh kita, badan kita, dan hati kita. Bahkan orang yang banyak berzikir itu bisa melakukan sesuatu yang terkadang orang tidak mampu melakukannya, Bu. Iya, karena zikir itu memang memberikan kekuatan pada badan dan hati. Pernah anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah datang ke Rasulullah minta pembantu, Bu. Minta apa? Minta pembantu. Tapi Rasulullah tidak memberikan pembantu kepada Fatimah. Di malam hari Rasulullah datang dan ternyata Fatimah sudah siap-siap tidur bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan mereka berdua, ucapkan sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbar 34 kali. Sesungguhnya kata Rasulullah itu lebih baik daripada pembantu. Rupanya Bu diamalkan oleh Fatimah. Sebelum tidur selalu baca itu. Sebelum tidur selalu baca itu. Ternyata apa yang terjadi kata Fatimah, ternyata Allah mudahkan untuk mengurus ya pekerjaan rumah tangganya yang berat itu. Bayangkan Bu. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini ya, bahwa zikir itu memang bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita, pada badan kita. Iya, semakin kuat badan kita insya Allah. Karena dengan ketika kita banyak berzikir, hati kita menjadi kuat. Kekuatan hati akan berpengaruh kepada badan kita biiznillah. Iya. Keutamaan yang ke-62. Ummalul akhirah kulluhum fi midmaris sibaq wa dzakirunahum asbaquhum. Orang-orang yang beramal saleh untuk akhirat. Ya, orang-orang yang beramal saleh itu kata beliau mereka sedang berada di medan perlombaan. Ya. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, merekalah yang paling jauh mendahului. Ya. Jadi Bu, orang-orang yang beramal soleh mereka semua sedang berlomba nih. Yang satu sholat, yang satu sedekah, yang satu saum, yang satu. Ternyata yang paling utama di sisi Allah dari mereka semua apa? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Dalam sholatnya, dalam saumnya dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, sabaqal mufarridun. Telah mendahului para mufarridun. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa para mufarridun itu, wahai Rasulullah, yang telah mendahului kita? Kata Rasulullah, adzakiruna Allaha katsira wadzakirat. Mereka adalah laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Rupanya mereka sudah mendahului kita dengan jauh sekali. Kenapa? Karena mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-63 Ibu-ibu. Az-zikru sababun li tasdiqir Rabb azza wa jalla 'abdah. Fa innahu akhbara 'anillah bi awsafi kamalihi. Zikir menyebabkan Allah membenarkan hambanya. Karena sesungguhnya Allah mengabarkan, karena sesungguhnya ia sedang mengabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, karena orang yang berzikir itu Bu sedang mengabarkan sifat Allah yang sempurna Bu. Kalau Ibu berkata subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Artinya Allah itu suci dari berbagai macam kekurangan. Allah suci dari berbagai macam aib. Ya. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Artinya Allah terpuji dalam perbuatannya, dalam namanya, dalam sifatnya, dalam ciptaannya, dalam syariatnya. Maka Allah terpuji dan pujian itu hanya milik Allah. Adapun manusia sebetulnya tidak berhak. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah orang yang berzikir kepada Allah sebenarnya ia sedang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang sangat sempurna dan sangat mulia sekali. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, berarti kita menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Adapun selain Allah tidak berhak disembah, tidak berhak menjadi Tuhan. Dan itu subhanallah pujian Allah yang sangat tinggi sekali. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ya,
menunjukkan akan sifatnya yang maha besar. Itu kita sedang mengabarkan tentang sifat Allah yang sangat sempurna sekali, ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, keutamaan yang ke-64 dari keutamaan zikir, durul jannah tubna bidzikr. Rumah-rumah di surga itu, Bu, dibangun itu dengan zikir. Ya. Ibu-ibu yang kajiannya bawa anak-anak akhirnya nggak bisa ngaji, kasihan, Bu, mengganggu yang lain. Ya, kalau bisa jangan sampai mengganggu yang lain, Bu. Soalnya saya dengar ibu-ibu itu kalau ngaji katanya malah pada ngobrol di belakang tuh. Terus ngapain datang ke sini kalau cuma buat ngobrol? Ngaji yang ngaji lah, yang bener. Ya. Jangan ke sini cuma buat ngobrol aja sama teman-teman. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Jadi rumah-rumah surga itu dibangun dengan apa? Zikir. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza qabadallahu walada 'abdih." Apabila Allah mewafatkan anak hambanya, qala Allahu li malaikatih. Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, kepada malaikat yang mencabut nyawa si hamba tersebut. Apa kata Allah? Qabadtum walada 'abdi, qabadtum thamrata fuadi. Kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku, kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya. Maka malaikat itu berkata, benar ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, famadza qala abdi. Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia itu? Maka malaikat maut itu berkata, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, yaitu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebutlah sebagai rumah pujian. Ya. Lihat ibu, ketika seseorang meninggal anaknya yang ia sangat sayangi sekali, lalu ketika meninggal dia memuji Allah, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga. Berarti rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Dalam hadis yang lain, siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan ditulis untuk dia 1000 kali 1000 kebaikan, digugurkan dari dia 1000 kali 1000 keburukan, dan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Ternyata rumah di surga itu dibangun dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Rasulullah bersabda juga, membana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid. Masjid ditegakkan untuk apa? Zikir kepada Allah. Berarti memang ibu-ibu sekalian, rumah-rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Keutamaan yang 65, Bu, az-zikru saddun bainal abdi wa baina jahannam. Zikir itu pemisah antara hamba dengan neraka jahanam. Iya. Ini subhanallah, orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jauhkan ia dari neraka jahanam biidznillah, ibu-ibu sekalian. Keutamaan yang ke-66, al-malaikatu tastaghfir lidzakir. Para malaikat memohonkan ampunan, Bu, buat orang yang berzikir kepada Allah. Ya.
Para malaikat memohonkan ampunan buat orang yang banyak zikir kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, ketika seseorang masuk masjid, senantiasa malaikat mendoakan dia selama ia tidak berhadas. Ya. Orang yang berada di masjid, dia masuk masjid, dia sedang berzikir kepada Allah. Maka dari itulah Masya Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah itu dimohonkan ampunan oleh para malaikat, ibu-ibu sekalian. Keutamaan yang ke-67, Al-jibal wal qafar tatabaha wa tastabshir biman yadhkurullaha azza wa jalla 'alaiha. Gunung-gunung, demikian pula padang pasir, bergembira dengan orang yang berzikir kepada Allah di atasnya. Ya. Bumi ini, Bu, gembira ketika ada yang berzikir kepada Allah di atasnya. Makanya disebutkan dalam ayat ketika Allah menyebutkan bahwa Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam laut. Matilah Fir'aun bersama pasukan-pasukannya. Apa kata Allah? Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Tidak menangisi Fir'aun dan bala tentaranya. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi menangisi seseorang?" Kata Ibnu Abbas, "Setiap manusia memiliki pintu di langit. Dari pintu tersebutlah turun rezekinya dan naik amalan solehnya. Maka seorang mukmin apabila meninggal dunia, tertutuplah pintu tersebut, maka langit pun menangisinya. Bumi pun kehilangan tempat yang ia biasa beribadah kepada Allah di situ, maka bumi pun menangisinya. Adapun Fir'aun dan kaumnya tidak ada kebaikan sama sekali, sehingga langit dan bumi pun tidak menangisinya," kata Ibnu Abbas. Itu menunjukkan, Ibu, ya, langit gembira dengan amalan soleh, karena amalan soleh itu diangkat ke langit, kata Allah. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu diangkat dan Allah pun mengangkat amalan saleh. Berarti amalan saleh itu menguntungkan langit, maka langit bergembira dengan amalan saleh. Bumi pun diuntungkan dengan zikir kepada Allah dan ketaatan, maka ia pun gembira dengan zikir kepada Allah dan ketaatan. Iya. Keutamaan yang ke-68, kasratu dzikrillah amanun minan nifaq. Fa innal munafiqina qalilu dzikri lillah. Banyaknya berzikir kepada Allah adalah keamanan dari penyakit munafik. Karena Allah mensifati orang munafik itu sedikit zikir kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas dan mereka pun riya. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Tuh lihat tuh. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah aman ia dari kemunafikan. Keutamaan yang ke-69, lidzikri min bainil a'mal ladzah la yushbihuha syai'un.
Dibandingkan dengan amal-amal yang lain, Bu, zikir itu kelezatannya tidak bisa disamai dengan apapun juga. Karena orang yang berzikir dan ia hatinya betul-betul hadir, maka Masya Allah lezat sekali untuk hati kita itu. Tidak bisa digantikan oleh harta sebanyak apapun juga. Iya. Keutamaan yang ke-70, adzikru yaksul wajha nudrah fid dunya wa nuran fil akhirah. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah biasanya memancarkan cahaya kegembiraan di wajahnya di dunia dan cahaya yang hakiki di akhirat. Karena Ibu, orang yang bergembira itu biasanya akan terlihat di wajahnya berseri-seri. Nah, ketika seseorang berzikir kepada Allah, hatinya akan bahagia. Kebahagiaan akibat zikir itu terpancar di wajahnya. Iya. Itu disebut dengan nudrah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Maka itu menjadi cahaya yang hakiki. Keutamaan yang ke-71, fi dawami dzikri fi tariq wal bait wal hadar was safar wal biqa' taksiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Dengan banyak berzikir di jalan, di rumah, ketika mukim, ketika safar, itu memperbanyak saksi-saksi kita untuk di hari kiamat, Bu. Karena kan Allah akan mendatangkan tuh, Bu, saksi-saksi. Ya, kalau kita misalnya berzikir di suatu tempat, nanti tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, si fulan berzikir di tempat ini, di hari ini, di jam segini. Orang yang beramal soleh di suatu tempat, maka tempat itu menjadi saksi. Sama juga orang yang berbuat maksiat di suatu tempat, tempat itu akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Iya. Keutamaan yang ke-72, fil ishtighali bidzikri ishtighalun 'anil kalamil batil minal ghibah wal laghwi. Orang yang sibuk berzikir, maka ia akan berpaling dari ucapan-ucapan yang batil, seperti ghibah, seperti ucapan yang sia-sia. Kenapa? Karena lisannya sibuk zikir. Maka orang yang sibuk zikir, bagaimana dia akan ghibah? Tidak, insya Allah dia akan jauh dari ghibah. Makanya ibu-ibu yang suka ghibah itu karena lisannya itu jarang zikir. Ya. Kalau ibu melihat ada orang senangnya ngegibain orang, kalau kumpul ngerumpi ngomongin orang, kenapa? Karena mereka jarang zikir. Kumpulnya pun bukan untuk mengingat Allah. Maka bagaimana ibu-ibu sekalian? Orang seperti itu akan diselamatkan dari ghibah, karena lisannya sendiri keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik Ibu sekalian, sekira cukup sampai di sini. Kita insya Allah lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, poin yang terakhir. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya. Apa hukumnya membuat makanan atau kue yang menyerupai makhluk? Kalau itu makhluk yang sifatnya makhluk hidup, haram hukumnya, Bu. Nggak boleh, karena itu sama dengan membuat patung. Ya. Tapi kalau makhluknya makhluk yang bukan bernyawa, kayak pohon, batu, silahkan aja. Salat-salat apakah yang bisa membuat kita tenang dalam menerima musibah atau cobaan? Salat tahajud, salat-salat sunnah yang lainnya, bahkan salat fardu. Ya. Semua salat itu, Bu, kalau kita lakukan, insya Allah memberikan kekuatan hati, asal benar-benar khusyuk dan tadarru kepada Allah. Tapi kalau kitanya tidak khusyuk, ya, sulit menimbulkan kekuatan dalam hati. Ustadz, jika mencintai dunia dan syahwat akan melalaikan zikir dari mengingat Allah. Lalu bagaimana dengan mencintai suami karena saya teramat mencintai suami? Mencintai suami itu fitrah, Bu. Namun jangan sampai mencintai suami itu melebihi mencintai
atau sama dengan cinta kepada Allah. Nggak boleh. Sebab ketika ibu mencintai suami banget, sama dengan mencintai Allah, jadi syirik nih. Iya. Makanya kata Rasulullah, habibaka haunan ma, asa yakuna baghidhaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu tidak berlebih-lebihan. Karena bisa jadi, kata Rasulullah, suatu ketika itu dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci itu haunan ma, tidak berlebih-lebihan. Karena bisa jadi yang kamu benci itu suatu ketika menjadi orang yang sangat kamu cintai. Jadi ibu mencintai suami ya memang fitrah, saling mencintai memang Allah jadikan itu. Tapi jangan sampai mencintai suami yang berakibat akhirnya apa? Ya, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Maka tentu hati-hati juga. Ya, mencintai suami ya bagus, sangat bagus. Tapi jangan sampai kemudian cintanya itu berubah menjadi petaka dalam kehidupan. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.